Selamat malam saudara semuanya. Malam hari ini kita bertemu lagi di dalam kasih Kristus untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah tengah minggu kita. Saya mengundang saudara semua untuk sama-sama kita menyembah, memuji, meninggikan namanya, dan bersyukur untuk setiap kasih setianya kepada kita. Aba Bapa. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Aba Bapa, haleluya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya kami menginginkan Engkau Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala hal yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, selama 1 minggu ini Kau menyertai kami, melindungi dan memelihara kami. Kau mencukupkan segala hal yang kami perlukan. Bahkan Engkau Tuhan sudah juga menyatakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan Kau memulihkan keadaan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah kepada-Mu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Bapa di surga. Perlayakan kami untuk dapat merasakan jamahan dan lawatan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya malam hari ini kami boleh mendapatkan pembaharuan, kemenangan, dan sukacita yang dari surga. Pimpinlah ya Tuhan, dari awal hingga selesainya. Dan urapilah setiap kami yang melayani Engkau, maupun setiap kami yang beribadah, agar malam hari ini Tuhan Yesus, sukacita-Mu boleh semakin bertambah-tambah ke atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memulai ibadah kami, dan kami menyerahkan ke dalam pimpinan-Mu semata. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia adalah sahabat kita yang begitu baik, selalu ada dalam setiap keadaan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita. Yesus, satu-satunya sahabat yang selalu ada. Mari kita angkat pujian, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
Haleluya. Yesus adalah sahabat kita. Dia selalu ada dalam segala keadaan apapun kehidupan kita. Dia melimpahkan kasih sayang dan kebaikannya kepada kita semua. Berkat-berkatnya dicurahkan, sehingga membuat kita begitu berbahagia untuk hidup di dalam pengenalan akan Dia, hidup bersama-sama dengan Dia. Berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kebaikan Tuhan kepada kita tidak akan pernah dapat kita balas. Dia selalu menunjukkan begitu banyak kasih sayangnya, kasih setianya kepada kita semua. Kasih karunia demi kasih karunia yang kita terima dalam hidup kita, menjadikan kita sebagaimana kita ada saat ini. Biarlah kita boleh selalu bersyukur kepadanya, dan kita boleh semakin dekat kepadanya, mengasihinya, dan mencintainya dengan sepenuh hati kita. Dia Bapa yang setia. Bapa, Kau mulia.
kasih. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, apa kau setia. Kau setia, kau mulia, Yesus. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Kau selalu menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Kau menunjukkan bahwa Engkau dekat, bahwa Engkau ada di sisi kami dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Tuhan, Kau selalu ada. Kau menjadi sahabat yang terbaik, Bapa yang selalu melindungi anak-anaknya dan selalu mendengar setiap keluh kesah kami, setiap doa kami, permohonan kami. Terima kasih Tuhan, hingga hari ini Kau sudah begitu banyak menunjukkan kasih setiamu kepada kami, pertolongan dan berkat-berkat yang Kau curahkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh semakin mengasihi Engkau dan semakin menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa, dan bahwa kami ada hingga pada malam hari ini semua adalah karena kasih setiamu semata, karena kasih karuniamu kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Segenap pujian pengagungan kami penuh dengan kekurangan, kiranya Kau boleh menyempurnakannya, dan biar itu semua boleh menyukakan hatimu Yesus. Dan kami sekarang mau mendengar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bukan dengan keberadaannya lagi, tapi urapan kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya boleh memimpin setiap lidah dan perkataannya, sehingga Tuhan, apa yang disampaikan boleh kami pahami dan boleh kami mengerti, dan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, tempat di mana kami beribadah, biarlah Tuhan jamah dan Tuhan lingkupi dengan kasih-Mu, sehingga boleh tetap kami rasakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap mendapatkan berkat dari firman. Haleluya, amin. Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di malam ini dengan tema Nubuat Kemerdekaan. Masih dalam suasana bulan kemerdekaan, saudara-saudaraku, marilah kita terus menggali makna kemerdekaan itu, terutama di dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah untuk umat pilihannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, secara umum kita mengenal bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Maka perhatikanlah bahwa sebutan umat pilihan bagi bangsa Israel itu dinyatakan lewat kemerdekaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Keluar dari perbudakan tanah Mesir untuk masuk dan menikmati tanah perjanjian sebagai tanah air bangsa Israel. Itu semua adalah bagian daripada rancangan dan kehendak Allah yang sempurna. Dikatakan bagian, saudara-saudaraku, karena identik atau serupa
dengan peristiwa kemerdekaan Israel lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus anak Allah, maka semua orang dari berbagai bangsa akan dimerdekakan menjadi umat pilihan perjanjian baru untuk menikmati, saudara-saudaraku, kemerdekaan yang abadi atau keselamatan yang kekal, yaitu di bumi seperti di surga sampai masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Itulah sesungguhnya kemerdekaan yang sejati, yang menggenapi atau menyempurnakan kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, disempurnakan menjadi kemerdekaan yang kekal bagi semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini, nubuat kemerdekaan, yaitu peristiwa kemerdekaan bangsa Israel yang digenapi atau disempurnakan menjadi kemerdekaan yang abadi. Mari kita periksa ayatnya yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2, saudara-saudaraku. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum atau menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Amin. Inilah ajaran Injil tentang penggenapan kemerdekaan yang sejati yang disebut sebagai Kristus. Jadi di dalam kitab Kolose ini, kemerdekaan sejati itu disebut sebagai Kristus, seperti tertulis dalam ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kata kunci pelajaran kita pada malam hari ini adalah bayangan. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Di dalam ayat 16 ada tertulis tentang semuanya ini. Kata semuanya ini sesungguhnya adalah merupakan unsur-unsur yang terkandung di dalam kemerdekaan umat pilihan Israel, atau unsur-unsur kemerdekaan perjanjian lama. Secara umum, saudara-saudaraku, unsur-unsur tersebut itulah syarat-syarat untuk berdirinya sebuah negara yang berdaulat. Pertama, harus ada hukum atau undang-undang. Kedua, harus ada rakyat atau umatnya. Ketiga, harus ada raja atau pemimpin atau kepalanya. Dan keempat, harus ada tanah air atau wilayahnya. Keempat hal itu tertulis di dalam ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Inilah yang dimaksud dengan semuanya ini. Ditulis menjadi 4 hal. 1, soal makanan dan minuman. 2, mengenai hari raya. 3, mengenai bulan baru. Dan keempat, tentang Sabat. Saudaraku, di zaman perjanjian lama, setiap umat yang mengabaikan keempat hal ini pasti akan menerima sanksi atau hukuman. Namun di dalam zaman perjanjian baru, ajaran Injil lewat kitab Kolose mengajarkan agar kita jangan membiarkan diri kita dihukum oleh keempat hal tersebut. Mengapa? Karena keempat hal itu adalah bayangan dari kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Agar kita masuk dan menikmati kemerdekaan yang sejati, yang menggenapi keempat bayangan itu tadi. Itulah intisari dari firman tengah minggu kita di malam ini, bahwa yang dimaksud dengan bayangan itu sesungguhnya adalah nubuatan kemerdekaan yang sejati. Maksud ajaran ini ialah agar kita yang telah menikmati penggenapannya di zaman ini boleh melaksanakan kemerdekaan itu dengan benar, yaitu di dalam pengertian yang benar.
Mari kita uraikan setiap unsur atau setiap hal yang terkandung di dalam ayat 16 tadi. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Pertama adalah soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman di dalam perjanjian baru digenapi oleh kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti tertulis di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah makna kemerdekaan yang sejati, yaitu bebas dari hukuman soal makanan dan minuman. Itulah kemerdekaan yang terdapat di dalam Injil Perjanjian Baru, di mana di dalam Injil diajarkan mengenai damai sejahtera dan sukacita dan kuasa Roh Kudus. Jadi soal makanan dan minuman adalah bayangan dari kebenaran Injil, yaitu roti hidup dan air hidup, yang menjadi syarat pertama atau unsur pertama dari kemerdekaan yang sejati, yaitu adanya undang-undang atau konstitusi di dalam kemerdekaan yang sejati. Saudara-saudaraku, yang kedua ialah bebas dari hukuman soal hari raya. Berbicara tentang penggenapan 3 hari raya orang Yahudi yang pernah kita bahas di hari Pentakosta yang lalu, yaitu Paskah, hari raya 7 minggu, dan hari raya roti, hari raya Pondok Daun. Pertama adalah Paskah, saudara-saudaraku, sebagai awal atau proklamasi kemerdekaan lewat kematian dan kebangkitan Yesus, Anak Allah, yang menyempurnakan Paskah atau proklamasi kemerdekaan umat Israel di Mesir. Mari kita baca ayatnya yang tertulis di dalam Keluaran 12 ayat 1-7. Keluaran 12 ayat 1-7, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Amin. Inilah Paskah pertama di zaman Musa, sebagai proklamasi kemerdekaan bangsa Israel yang wajib diperingati setiap tahun, yang masih berlaku sampai hari ini. Paskah itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah persiapan Paskah, dan yang kedua adalah Paskahnya sendiri. Persiapan Paskah seperti tertulis di dalam ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan itu diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Amin. Itu persiapan Paskah. Kemudian Paskahnya sendiri, yaitu pada tanggal 14 bulan itu, seperti tertulis di dalam ayat 5 dan 6. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini.
Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Amin. Di dalam Paskah Perjanjian Lama ini sesungguhnya terkandung nubuat atau bayangan dari Kristus. Yesus Kristus seorang laki-laki yang disebut oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah, yang terlebih dahulu dipersiapkan selama 4 hari. Ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 14 dipersiapkan selama 4 hari, dikurung selama 4 hari, yang menggambarkan keempat zaman sebelum Yesus dilahirkan. Pertama zaman purba, kedua zaman Nuh, ketiga zaman Abraham atau zaman perjanjian, dan keempat zaman Musa atau zaman hukum Taurat. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus adalah rancangan dan kehendak Allah yang sudah ditetapkan sejak awal zaman, yang digenapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di zaman akhir. Itulah unsur kedua dari kemerdekaan. Kalau tadi unsur pertama adanya undang-undang atau konstitusi, yaitu, saudara-saudaraku, kebenaran Injil atau Injil Perjanjian Baru sebagai undang-undang dan konstitusi, air hidup dan roti hidup. Unsur yang kedua adalah, saudara-saudaraku, rakyat atau umat yang ditebus oleh Paskah, di mana Paskah Kristus tidak boleh berhenti atau berpuas diri sampai di situ, melainkan harus terus berlanjut sebagaimana digambarkan di dalam hari-hari raya orang Yahudi. Kita baca ayat selanjutnya, Keluaran 13 ayat 4-7. Demikian firman Tuhan, hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Amin. Umat yang telah dimerdekakan tadi itu memiliki kewajiban untuk makan roti yang tidak beragi selama 7 hari berturut-turut sebelum menikmati hari raya. Ini adalah gambaran atau bayangan dari umat tebusan Kristus di zaman akhir, yang harus menjalankan Injil Kristus tadi, ya, roti hidup dan air hidup tadi, undang-undang tadi, sebagai roti yang tidak beragi, yaitu harus dijalankan dengan murni dan bertanggung jawab. Selama 7 hari itulah lambang atau periode zaman akhir sampai akhir zaman. Firman Tuhan Yesus sendiri katakan, gambarannya adalah seperti zaman Nuh dan zaman Lot. 7 hari sampai kepada hari terakhir. Jadi saudara-saudaraku, umat Tuhan, contohnya kita yang hidup pada zaman itu, harus tetap makan roti yang tidak beragi atau hidup di dalam kemurnian Injil sampai Tuhan Yesus datang. Maka umat Kristus itu akan menjadi layak untuk merayakan Pentakosta, hari raya 7 minggu, Pentakosta. Itulah lahir baru menjadi anak-anak Allah atau menjadi warga kerajaan surga, benar-benar merdeka dan layak untuk merayakan hari raya yang terakhir atau hari raya Pondok Daun, yaitu gambaran atau penggenapan dari menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan.
Itulah unsur yang kedua, adanya rakyat ya yang dimerdekakan sampai benar-benar merdeka menjadi anak Allah. Unsur yang ketiga dari kemerdekaan yang sejati adalah, saudara-saudaraku, adanya raja yang berdaulat. Itulah lambang perayaan bulan baru yang digenapi menjadi ibadah gereja setiap bulan, yaitu perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan yang merupakan, saudara-saudaraku, lambang kuasa dan kedaulatan Yesus Kristus atas gerejanya. Sesuai atau seturut dengan peraturan Melkisedek, Yesus sebagai Raja Imam, yaitu sebagai imam besar atau pemimpin besar sekaligus Raja Damai. Akhirnya, saudara-saudaraku, hal yang keempat di dalam kemerdekaan yang sejati harus ada wilayah atau tanah air. Di dalam pelajaran ini dilambangkan dengan Sabat, ya, sesuai dengan yang kita baca di dalam ayat mas kita tadi. Saya bacakan untuk Anda sekali lagi. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman yang tadi digenapi menjadi kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran Injil. Yang kedua, mengenai hari raya, itulah umat yang ditebus oleh Paskah dan disempurnakan menjadi anak-anak Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah adanya raja yang berdaulat, ya, yang dilambangkan dengan ibadah bulan baru, melambangkan Yesus Kristus yang berdaulat. Dan unsur yang keempat adalah Sabat. Ya. Pengenapan Kristus atau kemerdekaan yang sejati di dalam hari Sabat ialah tanah air yang diciptakan atau disediakan Allah bagi umatnya. Pada mulanya, selama 6 hari, Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari perhentian penuh untuk, saudara-saudaraku, dikuduskan dan dihormati. Di hari itulah umat manusia patut bersyukur dan menghormati Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menempatkan manusia di dalam Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Itulah Sabat yang awal, yang akan digenapi dengan Sabat yang akhir dengan kerajaan Kristus atau kerajaan 1000 tahun. Itulah hari ketujuh atau hari terakhir di akhir zaman. Kita baca ayat selanjutnya. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, firman tengah minggu di hari ini tentang nubuat kemerdekaan adalah pelajaran tentang Kristus sebagai penggenapan kemerdekaan yang sejati, yaitu merdeka dari tuntutan hukum dan peraturan yang ada di dalam kitab Taurat, di mana Injil Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat menjadi konstitusi atau hukum yang memerdekakan.
Itulah hukum kasih yang harus dijalankan dengan murni dan bertanggung jawab. Firman Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa Injil sepenuh itu bukanlah mau meniadakan hukum Taurat, apalagi mengajarkan umat atau mengajarkan orang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena itu bertentangan dengan ajaran Injil sepenuh itu sendiri, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Lewat renungan nubuat kemerdekaan ini, ajaran Injil sepenuh mau mengingatkan kepada kita bahwa hukum Taurat itu sesungguhnya adalah bayangan atau nubuatan dari hukum yang memerdekakan. Itulah hukum kasih yang terkandung di dalam Injil Perjanjian Baru. Bahwa dengan kasih tidak mungkin kita akan merugikan sesama kita dengan berdusta, dengan mencuri, apalagi dengan membunuh. Di dalam kasih kita menghargai sesama kita dan menghargai hak orang lain, tidak mengingini hak orang lain. Terlebih kasih kepada Allah adalah kepatuhan dan ketaatan kepada seluruh perintah dan firman-Nya. Kita baca ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Nasihat di hari ini ialah agar kita yang hidup di zaman ini menjalankan kemerdekaan itu tidak dengan samar-samar seperti umat Perjanjian Lama. Karena kemerdekaan yang sejati itu telah digenapi lewat kematian dan kebangkitan Kristus, lewat Paskah Kristus yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala dan menjadikan kita sebagai bagian dari tubuhnya. Telah tersedia kerajaan surga yang kekal, asalkan kita sungguh-sungguh menjadi pelaku Injil Kristus dengan murni dan bertanggung jawab. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Namun terlebih dahulu, mari kita mengangkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati yang ku tetap setia.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, ya, ku tetap setia. Kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kalau pada hari ini kami mesti boleh dapat Tuhan beribadah bersama-sama lewat ibadah online, ibadah tengah minggu kami. Bapa di dalam surga, semua itu hanyalah anugerah dan kasih karunia-Mu kepada kami. Biarlah Bapa, setiap rumah yang mengikuti acara ibadah ini boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu menjamah seisi rumah tangga kami untuk menerima keselamatan, yaitu kemerdekaan yang daripada-Mu. Bahkan lebih daripada itu, biarlah memancar kemuliaan-Mu ke sekeliling tetangga kami, untuk Tuhan menjamah dan melembutkan hati orang-orang di sekeliling kami, untuk mau datang beribadah kepada-Mu, menerima keselamatan, menerima kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat lawatan-Mu lewat firman-Mu. Kau mengajarkan kepada kami agar kami yang hidup di zaman ini boleh menjalankan kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan lewat kematian dan kebangkitan-Mu, dengan bersungguh-sungguh bertekun di dalam kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkaulah kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan menjamah kami sekaliannya, agar kami benar-benar menjadi umat yang mencintai firman-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami satu Bapa, sehati sepikir dalam Injil sepenuh-Mu. Biarlah Engkau membuka mata hati kami untuk dapat melihat ajaran Injil sepenuh-Mu sebagai ajaran yang sempurna, keselamatan yang sempurna yang datang daripada-Mu. Biarlah kiranya Bapa, gereja-Mu, umat-Mu dibangun hanya berlandaskan kebenaran Injil-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang melindungi dan memagarinya dari orang-orang jahat, roh-roh jahat, dan ajaran-ajaran sesat. Demikian juga anggota sidang jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Ya Bapa, umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, wirausaha dan berdagang. Nyatalah pemerintahan-Mu, nyatalah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama untuk umat-Mu yang berkekurangan, para manula, para janda dan anak yatim di antara kami. Nyatalah pembelaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang memulihkan setiap jam-jam ibadah kami ini Bapa di dalam surga, supaya setiap ibadah kami Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, untuk Bapa di dalam surga membebaskan umat-Mu, memerdekakan umat-Mu di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapilah hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan dalam gereja-Mu ini, terutama hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu semakin Kau tambah-tambahkan urapan baru yang dari surga, terutama buat hamba-Mu Ibu Gembala kami di masa tuanya. Biarlah dia tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berbahagia di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu, yaitu Bapa di dalam surga. Urapan-Mu juga Kau berikan selalu dalam kehidupannya, untuk dapat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Bebaskan umat-Mu dari segala sakit penyakit dan segala belenggu-belenggu yang menghalangi umat-Mu datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskanlah mereka. Jiwa baru, jiwa lama Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau melepaskan mereka dari berbagai belenggu dan sakit penyakit. Umat-Mu di dalam pergumulan, di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau yang membela, menjadikan mereka menjadi umat kesayangan di tempat mereka bekerja. Demikian juga Bapa, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau memberikan pekerjaan kepada mereka, agar mereka boleh datang kepada-Mu
ya Tuhan membawa ucapan syukurnya kepadamu. Demikian juga Bapa mereka yang sudah waktunya berumah tangga, Kau berikan mereka jodoh yang sepadan kepada mereka. Mereka yang sudah menjalinkan hubungan Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau memimpin langkah mereka, menaungi mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu, masuk ke dalam pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga umat-Mu yang sudah siap Tuhan masuk ke dalam pemberkatan pernikahan kudus. Engkau yang memberikan pembelaan, Kau memberikan kelegaan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami berdoa Bapa di dalam surga untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kau yang memberkati negara ini Tuhan, Kau yang melindungi negara ini daripada yang jahat. Terutama Kau memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di tanah perjanjian, khususnya dilakukan oleh umat pilihan-Mu dari kedua-belas suku itu. Biarlah Engkau mengurapi mereka dengan urapannya daripada-Mu, diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu dan pemimpin-pemimpin di Israel yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepadamu. Mohon berkat-Mu buat kota Yerusalem, penuhilah dengan damai sejahtera-Mu terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ini, Kau yang menjaga dan melindungi dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Luputkanlah dari berbagai bencana tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Kau yang memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia. Tambahkanlah penginjil-penginjil yang Kau urapi, perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Utuslah berbagai penjuru pelosok Indonesia, agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepadamu. Pimpinlah para petobat baru, pimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biarlah berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia. Lawatlah pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Terangi hati dan pikiran mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan mampukanlah pemimpin-pemimpin kami untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih, pemerintahan yang berkerukunan, agar bangsa ini boleh diberkati. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, singkirkanlah Tuhan segala keserakahan, kemunafikan dan radikalisme dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami serahkan jiwa raga kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam istirahat malam kami, biarlah sementara tubuh kami terlelap, roh kami tetap berjaga-jaga oleh Roh-Mu yang kudus, agar esok pagi kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami, mohon disempurnakan, sebab semua hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.